terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Saya di sini Bapak ingin mewawancarai atau menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama mengenai keputusan tentang dilema etika atau budi pekerjaan. Di sini sudah pasti selama menjadi pemimpin Bapak pasti Bapak dihadapkan dengan masalah yang ada dua pilihan di mana dua-duanya benar menurut moral Bapak, tetapi mungkin secara bertentangan dengan kebijakan Bapak. Di sini saya ingin tahu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana disebut sebagai dilema etika dan mana disebut sebagai rujukan moral. Baik, terima kasih. Pertama saya menjabat sebagai lembaga dan dilantik tanggal 17 Desember 2021. Banyak hal, banyak pengalaman yang saya gapai selama menjalani tugas yang berikan kepada tentu situasi dan kondisinya pasti berbeda. Ada hal-hal yang datang yang bertentangan dengan kebijakan dan harus disikapi secepat mungkin. Saya tidak membiarkan sipil hal yang cukup terutama kasus-kasus yang saya tidak perlu negosiasi dan perlu koordinasi dengan Bapak Ibu guru dan para wakil kepala sekolah. Jadi hal-hal yang dianggap urgent yang saya secepatnya mengambil kebijakan, secepatnya saya harus putuskan. Apapun pemimpin Bapak Ibu, saya koordinasi dengan para wakil kepala sekolah. Luar biasa Bapak, walaupun dari pertama dari kepala sekolah tapi begitu semangat, begitu luar biasa dalam mengambil sikap ketika menghadapi suatu masalah Bapak. Di sini Bapak saya juga ingin mengetahui bagaimana Bapak menjalankan keputusan yang Bapak sudah ambil ketika menghadapi masalah tersebut Bapak. Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, semua keputusan, semua kebijakan tentu punya risiko. Ya, punya risiko. Semua keputusan dan kebijakan tentu punya risiko. Dan siap menghadapi risiko. Ya, kita jangan terkejut dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Ya, mau tidak mau kita harus ambil keputusan. Ya, cepat atau lambat harus ambil keputusan. Dan keputusan itu tentu punya risiko, baik positif maupun negatif. Berkaca pada pengalaman, Ibu Rabia itu tahu situasi yang kemarin itu. Saya walaupun tidak ada di tempat, tapi saya harus secepatnya mengambil keputusan. Kalau saya tidak mengambil keputusan, berarti situasinya beda. Ya, itu akan lebih parah lagi dari yang terjadi saat itu. Jadi saya secara bijak harus cepat ambil keputusan seperti yang sudah diketahui bersama kemarin itu. Dan waktu itu kita ambil keputusan pasti situasinya beda. Itu beda. Jadi secara apa namanya istilahnya itu. Tapi saya harus secepatnya mengambil keputusan. Kalau tidak ambil keputusan berarti risikonya sudah jauh berbeda. Baik Bapak, berarti setiap pilihan, setiap keputusan pasti ada risiko. Ada risikonya. Baik Bapak. Setiap kebijakan, setiap keputusan pasti ada risikonya. Baik untuk intern yang kita punya maupun di luar. Dan setiap kebijakan itu tentu tidak semua teman-teman, tidak semua terima. Pasti ada kelompok tertentu yang terima, ada kelompok tertentu yang tidak terima. Itu menjadi risiko. Tapi kita jangan sampai tidak mengambil keputusan, itu salah. Harus secepatnya mengambil keputusan ketika menghadapi suatu masalah. Yang berikut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama mengambil keputusan dalam terutama di dilema etika atau bukan moral? Ya, yang pertama itu saya sudah dalami dulu. Kasusnya seperti apa, persoalannya seperti apa. Setelah itu saya cross check dengan penyalur informasi, baik Bapak Ibu guru, para wakil maupun informasi yang kedua. Setelah itu saya evaluasi,
Saya simpulkan baru saya ambil keputusan. Seperti itu. Saya evaluasi, saya simpulkan baru saya ambil keputusan. Tapi saya sudah mendapat sejumlah informasi dari Sungai. Jadi saya putuskan. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua keputusan, semua kebijakan tentu punya risiko. Punya risiko itu. Ada kelompok yang tidak suka dengan kebijakan dan keputusan yang kita ambil. Baik Bapak, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Contoh kecil kasus yang kemarin itu, tentunya juga tahu itu memang kalau memang saya tidak ambil keputusan, berarti itu parah. Karena nanti membahasnya sebagai publik, masyarakat, dan pemerintah setempat. Jadi mau tidak mau, walaupun saya diserang oleh Bapak Ibu guru, oleh para saya, tapi saya ada keputusan seperti itu. Itu menjadi risiko sebagai pimpinan. Baik Bapak, berarti sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi suatu masalah cepat mencari solusinya, cepat mengambil keputusan, Siap terima risiko. terima risiko. Siap terima risiko. Di sini Bapak saya lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu, Bapak? Tantangan Bapak. Tantangan persoalan saya ketika saya menangani kasus-kasus yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Ya. Jika masyarakat ini kan dari berbagai latar belakang, ya. Dari berbagai latar belakang ada yang status ekonominya, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat dan saya kadang-kadang itu harus olah baik-baik dulu baru ambil keputusan. Beda dengan saya menghadapi Bapak Ibu guru di sini, yang notabene mungkin dari menjalankan tugas itu beda. Tapi ketika berada di masyarakat saya harus cari betul situasi persoalannya baru saya ambil keputusan. Setiap masalah itu harus dilihat dulu masalahnya, identifikasi masalahnya, baru Bapak evaluasi. Evaluasi situkan dulu baru saya ambil keputusan. Bapak, ini yang berikut Bapak, untuk menghadapi masalah dilema etika Bapak, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan konflik atau prosedur seperti apa dan bagaimana prosesnya? Kalau kasus-kasus atau persoalan yang membutuhkan dengan cepat, saya langsung selesaikan di lokasi saat itu. Tapi kalau kasus-kasus yang kita perlu proses dulu, mungkin penyelesaian bisa ditunda. Ya, misalnya kasusnya hari ini kita dalam dulu penyelesaian keputusannya mungkin bisa ditunda nanti kali. Tapi kalau kasus yang dianggap urgent, yang harus segera ditangani, harus segera diputuskan, itu di mana saja saat itu juga kita harus segera putuskan. Jadi dilihat dari bentuk kasusnya seperti apa. Tapi dalam penanganan kasus atau mengambil keputusan suatu masalah tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Tapi yang lebih-lebih itu kita harapkan bisa. Beda dari Bapak Ibu guru. Kasus dilema etika. Saya punya para wakil kepala sekolah dan guru senior yang saya selalu melibatkan mereka untuk menyelesaikan persoalan, baik persoalan kecil maupun persoalan besar. Di sini juga ada kebetulan beberapa saudara. Jadi mungkin dari pengalaman mereka bisa membantu saya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi dan yang sekolah hadapi. Tapi yang saya anggap urgent dan saya tidak perlu negosiasi atau koordinasi dengan mereka, saya langsung putuskan. Tidak semua persoalan, tidak semua kasus, saya harus hadirkan mereka. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang saya harus segera eksekusi dan harus segera mengambil keputusan. Bapak berarti setiap mengambil keputusan tergantung kasusnya Bapak. Kasusnya. Ketika kasusnya
Kasusnya dan situasi seperti apa? Kasus dan situasi Bapak. Kalau kasusnya urgent, Bapak segera mengambil keputusan. Segera mengambil Tetapi keputusan. kalau tidak, Bapak bisa biasanya bekerja sama atau berkolaborasi dengan Bapak Wakasek, Bapak Ibu Bapak Wakasek, dan juga guru-guru sendiri. Bapak, ini yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan, mungkin ada pelajaran atau pengalaman Bapak yang bisa diambil kesimpulannya dari semua masalah yang Bapak hadapi, dari pengalaman Bapak terhadap menyelesaikan, dari pengalaman Bapak dalam menghadapi masalah selama menjadi kepemimpinan. Mungkin ada kesimpulan, mungkin ada kata-kata bijak untuk kami sebagai calon guru penggerak, sebagai pelajaran, sebagai pengalaman, sebagai ilmu untuk kami Bapak. Bukan calon guru penggerak, calon pemimpin. Ya, calon pemimpin. Artinya guru penggerak itu kan arahnya mau ke sana. Berkaca pada pengalaman, intinya kita jangan gegabah menyelesaikan masalah. Ya, jangan gegabah, kita harus canai betul, sorti betul, dalami betul, baru ambil keputusan. Seperti yang tadi saya gambarkan itu, tidak semua keputusan kita harus hadirkan perawatan, hadirkan guru senior, hadirkan wakil guru. Ada keputusan yang segera kita tangani, segera kita putuskan, langsung eksekusi. Ya. Kalau kita tunda lagi 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, dampaknya sangat besar. Apalagi seperti kemarin situasi sudah panas. Jadi secepatnya harus mengambil keputusan untuk kebijakan supaya bisa meredam situasi. Memang ada risiko seperti Ibu tahu, banyak Bapak Ibu guru yang tidak menerima keputusan saya. Tapi saya harus ambil keputusan seperti itu, karena saya lihat situasi sudah beda. Kalau saya tidak cepat ambil tindakan, pasti masalahnya tambah parah dan akan muncul lagi masalah baru. Intinya semua persoalan harus jangan gegabah, harus didalami betul, evaluasi betul, ambil kesimpulan dulu, baru keputusan, langsung eksekusi. Ya, langsung eksekusi. Jangan takut. Ya, ambil keputusan jangan takut, jangan ragu. Ya. Karena semua keputusan, semua kebijakan pasti ada risiko. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas masukannya Bapak, dan terima kasih atas pengalaman, sharing pengalamannya Bapak. Mudah-mudahan kita selalu diberkati, dan mudah-mudahan kita selalu dalam Bapak. Kurang lebihnya saya maaf, karena saya juga baru 2 tahun bertugas, jadi pengalamannya mungkin baru seumur jagung. Tapi luar biasa Ya. Bapak dalam menghadapi masalah dan mengambil kebijakan. Ya, karena situasi di sini beda dari di tempat lain. Beda tahu beda. Mungkin di Pulau Cita juga beda. Di sini beda dari di tempat lain. Saya 20. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Silakan Ibu Ramlia, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan atau ingin mewawancarai Bapak dalam hal pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin atau kepala sekolah di lembaga ini Pak. Saya terutama yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak. Tentunya sebagai seorang pemimpin pasti selalu dihadapkan dengan berbagai macam masalah, yang diantaranya ada masalah yang dihadapkan dengan 2 pilihan, yang kedua-duanya benar, namun akan bertentangan dengan kebijakan Pak. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana Bapak sebagai atasan atau sebagai kepala sekolah di sini, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut Pak? Ya, yang pertama, insya Allah, alhamdulillah Ibu sudah datang ke sini untuk menggali berkolaborasi dengan saya selaku kepala sekolah SDN Molito Bersama ya Bu ya. Tentunya saya bisa membantu, dan yang namanya masalah pasti ada ya Bu ya. Salah satunya kalau kita di sini baru-baru ini yang berkaitan dengan menyangkut ujian sekolah bagi siswa kelas 6 yang kemarin masih melaksanakan US atau UAS, di mana sebelumnya ada kesepakatan bersama orang tua
berhubungan dengan pelunasan uang sumbangan sukarela atau sumbangan solidaritas komite, dan ada konsekuensi logisnya. Bagi siswa-siswa yang belum melunasi itu ada kesepakatan dibuatan berita acara bahwa siswa tersebut belum boleh melanjutkan ujian, namun nanti penerimaan laporan pendidikannya dipending setelah pelunasan selesai, untuk bisa dari orang tua wali atau siswanya boleh mengambil, demikian. Oh, begitu ya Pak. Terus lantas keputusan apa yang Bapak ambil di saat itu Pak? Ya, keputusan yang saya ambil saat itu tentunya sebagai pemimpin, apalagi sekolah ini merupakan institusi moral, tentunya harus ada pendidikan moral sebagai warga sekolah, orang tua, guru, dan siswa. Nah, tentunya keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada murid ya Bu ya. Saya melakukan komunikasi kepada wali kelas, orang yang lebih dekat dengan mereka, dengan siswa, dengan orang tua, sehingga agar menghubungi orang tua serta lebih mengenal, sehingga bisa memberikan pelunasan uang yang dimaksudkan tadi. Jadi pertama kami adakan surat peringatan atau surat penghubung yang pertama. Setelah itu yang kedua sampai ketiga kali, minimal 50% keuangan itu diselesaikan, baru kita bisa memberikan rapor yang dulunya ditunggak untuk dibagikan kepada siswa. Mungkin demikian. Baik Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan Bapak atau kebijakan yang Bapak ambil itu sudah sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya Bu ya. Tentunya saya selaku kepala sekolah harus melihat dulu nih mana yang masalah, khusus kasusnya seperti apa, jenis kasusnya. Bisa menyangkut masalah hukum, menurut saya itu bisa masuk ke bujukan moral. Dan kalau menyangkut masalah hukum, artinya kan ada benar ada salah, benar melawan salah. Tetapi kalau berhubungan dengan kasus tadi itu berhubungan dengan dilema etika. Jadi biasanya saya benar-benar beranggapan bahwa sama-sama termasuk hal yang diutamakan, harus bayar uang sekolah dan juga anak itu harus ikut ujian. Nah, saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, tentunya kebajikan secara universal, berpihak pada murid, dan juga karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, maka kebenaran dengan sendirinya akan mengikuti, seperti itu. Baik Bapak, luar biasa kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil sebagai pemimpin. Di sini juga saya ingin mengetahui Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang pertama intinya komunikasi ya, komunikasi dan transparansi, saling terbuka. Nah, pertama saya akan meminta wali kelas untuk berkomunikasi kepada wali murid. Nah, jika tidak ada kesepakatan, maka akan saya keluarkan surat peringatan pertama seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya juga surat peringatan kedua dan ketiga. Nah, dan jika suatu masalah tersebut dianggap cukup sulit, saya temukan solusinya, maka saya akan berdiskusi ke pihak yang berkompeten dalam hal ini, pengurus komite, dengan ketua komite, dengan keanggotaan komite, sehingga punya komunikasi baik dengan orang tua wali, sehingga adanya solusi lain tidak dalam hal ini. Karena biasanya bukan hanya 1 siswa, kemarin saja 5 siswa yang tunggakan keuangan komite dari 17 siswa untuk kelas 6 di SDN Monoto Bersama. Jadi intinya komunikasi transparan dan berkolaborasi dengan orang tua wali, itu yang orang-orang yang kita libatkan.
Baik Bapak, berarti di dalam mengambil suatu keputusan Bapak selalu berkolaborasi baik dengan rekan guru di sekolah, Wakaset, dan juga komite. Nah, di sini saya juga ingin mengetahui Bapak bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama menjadi pemimpin di lembaga ini atau sebagai kepala sekolah di lembaga ini, Pak. Ya, langkah-langkah prosedur tadi perlu ada penekanan lagi ya, tadi saya sudah gambarkan secara menyeluruh. Tentunya hal yang paling efektif itu selama ini saya lakukan pendekatan komunikasi tadi. Intinya komunikasi, terus transparan, dan selalu berkolaborasi bersama orang tua wali sehingga memperoleh keputusan. Jadi keputusan itu bertanggung jawab dan berpihak pada peserta didik. Nah, seperti itu. Baik Bapak, di sini saya juga ingin mengetahui Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika. Ya, hal yang selama ini saya rasa paling efektif adalah adanya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam kasus itu. Misalnya dari orang tua wali, pengurus komite, guru wali kelasnya. Terus memang tidak harus membutuhkan momentum atau waktu khusus. Memang sifatnya kasuistis. Ada kasus dulu, penunggakan uang, dan ada masalah-masalah lain itu kita selalu langsung mengantisipasi dengan cepat, tidak bertele-tele, tidak menunggu lama, pastinya dengan pertimbangan yang matang. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dilema etika juga kita benar-benar mempertimbangkan, karena benar dengan benar ini, jadi tidak sembarangan, harusnya melalui putusan yang bertanggung jawab, terus berpihak pada peserta didik, seperti itu. Oke Pak, saya juga ingin mengetahui selama menjadi kepala sekolah pasti ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi ketika menghadapi suatu masalah. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama menjadi pemimpin dalam mengatasi masalah? Iya, dalam mengatasi masalah ini selama menjadi pemimpin tentunya pasti ada tantangan, itu pasti selalu ada, selalu beriringan. Tiap ada masalah pasti ada tantangan. Nah, yaitu jika tidak adanya keterbukaan, itu yang tantangan. Jika tidak terbuka, maka tidak adanya komunikasi, tidak adanya rasa saling percaya, maka kebenaran pun akan tertutup dengan sendirinya. Kalau kita menaruh rasa hormat, rasa saling terbuka, saling berbagi, saling mendengarkan, dan konsisten, dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka kebenaran akan mengikut serta keputusan kita itu. Yang namanya kebenaran sudah pasti baik, yang namanya baik belum tentu benar, tapi kalau keputusan yang benar sudah pasti baik. Insya Allah semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut membutuhkan keterbukaan selama ini. Itu yang menjadi tantangan saya, tidak harus terbuka. Oh, iya. Jadi dalam mengambil suatu keputusan atau suatu langkah-langkah Iya. itu harus ada keterbukaan di antara Iya. Bapak dengan rekan-rekan Bapak di sekolah. Nah, di sini juga Bapak, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak apakah dalam mengatasi suatu masalah itu Bapak mempunyai jadwal tertentu atau secara spontan atau dalam menyelesaikan kasus dilema Oh etika ini, iya, Bapak? dalam menyelesaikan masalah memang tidak ada jadwal khusus, Ibu. Khusus di kita SDN Multi Bersama ini, kita tuh memang ada proseduralnya. Memang sewaktu-waktu kita sangat membutuhkan dalam pengambilan keputusan itu sesuai prosedur. Dengan prosedurnya ada yang selama kita ini adanya surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga misalnya kalau ada masalah. Dan juga ada pertemuan-pertemuan tidak terduga misalnya harus diselesaikan, sehingga tidak memerlukan jangka waktu yang panjang, bisa 1 minggu, 2 minggu, atau minggu ketiga sudah harus selesai, seperti itu. Baik. Tidak membutuhkan jadwal khusus. Ya, berarti dalam menyelesaikan masalah tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikannya ya Bapak. Di sini saya juga ingin mengetahui adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, faktor-faktor atau orang. Kalau faktor-faktor yang pertama sih ya keyakinan dulu. Kita yakin dulu. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Itu yakin. Pertanyaan keyakinan dulu. Dengan keyakinan yang ada pada diri saya menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita benar, kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensinya. Apalagi ada orang-orang yang selalu mendukung. Khusus saja terus terang ada wakil bidang kurikulum, ada kesiswaan, ada humas, ada juga orang tua wali, komite, itu yang senantiasa membantu kita di sekolah ini. Jadi kita tidak perlu ragu, jadinya keyakinan dan komitmen kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan berpihak pada peserta didik. Itu tanggung jawab sekolah sebagai institusi moral yang kami terapkan selama ini menghadapi masalah-masalah dilema etika. Ya, baik Bapak, mungkin selama jadi pemimpin itu mungkin ada pengalaman, petikan atau hal-hal baik atau praktik baik yang Bapak alami selama menjadi pemimpin di lembaga ini. Ya, yang bisa kita petik, ibu sendiri juga bisa mengambil hikmah atau pengalaman dari kami dalam berbagi ini, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Itu intinya keterbukaan. Itu yang bisa kita petik, keterbukaan, atau yang orang bilang transparan dan juga akuntabel. Harus jelas nih apa menyelesaikan masalah itu seperti apa, sehingga suatu kondisi itu dapat menyelesaikan suatu masalah itu dengan cepat. Kalau kita terbuka, kondisi itu akan tercipta dengan sendirinya bahwa masalah itu terjadi. Kita terus lantas kita terbuka, kita yakin bahwa masalah itu akan bisa diselesaikan dan akan memperoleh solusi kalau kita sudah yakin, dan dengan orang-orang yang kita libatkan, sehingga kondisi itulah yang menciptakan suatu masalah dengan cepat dan mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak. Misalnya, mungkin itu saja yang saya bisa berbagi dan berkolaborasi di siang hari. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasinya Bapak. Mudah-mudahan kita selalu diberkati, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.